7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita masih boleh sehat, kita masih boleh beribadah, semua karena penyertaan dari Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau fokus beribadah kepada Dia. Allah yang Maha Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala pergumulanmu. Mari kita datang kepada Dia dengan hati yang suci, dengan hati yang mengucap syukur. Karena hanya Dia yang layak kami sembah, hanya Dia yang layak kita sembah. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan di tempat ini. Bagi anak
kasih Yesus. Yesus, mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, buat hadir-Mu di sini, lawan kami perlindungan kami Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati kami, memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dengan iman percaya kami. Dengan imanku berjalan bersama-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ungkapan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam keadaan kami Tuhan, kami mau katakan Kau Tuhan yang baik bagi kami Yesus. Yes. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu
glory, hallelujah, hallelujah, puji, glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua perjalanan hidup kami, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dan aku mau tinggal diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Kau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kalau kami bisa lalui sampai menjelang akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang terus menopang kami untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2023. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami minta, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami melangkah sendiri. Tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan memerdekakan setiap kami dari belenggu dosa. Kami mau menatap hari esok dengan sukacita karena ada Tuhan beserta dengan kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, lawat kami Tuhan.
Lawan juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru sekolah minggu, berbicara engkau lewat guru sekolah minggu. Buat anak-anak bisa mengerti, menangkap isi hatimu Tuhan. Kami rindu sejak kecil mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Ini minggu terakhir kita memasuki di dalam bulan ini Saudara. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Desember. Dan tidak lama lagi kita akan akhiri tahun ini. Ada banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini Saudara. Dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang baru. Yang belum pernah kita alami. Dan kita sedang alami Saudara. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah. Selama ada Tuhan beserta dengan kita. Selama ada Tuhan yang menuntun kita. Kita tidak akan pernah dibiarkannya sendiri Saudara. Amin. Orang boleh punya prediksi, boleh punya analisa bahwa tahun depan itu merupakan resesi. Ya, bisa jadi terjadi resesi. Tetapi yang terpenting bukankah resesi atau tidak resesi. Yang terpenting kita berjalan bersama dengan siapa. Kalaupun tidak ada resesi Saudara, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan sama aja. Tapi kalau sekalipun ada resesi Saudara, tapi asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita melalui semuanya itu. Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Itu janji Tuhan kepada Daud. Tetapi di atasnya dikatakan apa? Engkaulah gembala. Ketika Yesus kita jadikan gembala kita dan kita domba, kita aman. Saudara, apa ciri khas domba? Ciri khas domba itu adalah yang pertama dia mengenal, mendengar suara gembalanya. Ada satu video yang saya sangat suka Saudara. Kalau saya tidak salah itu di Australia. Ada seorang peternak domba Saudara ya. Peternak domba. Dia punya mungkin ratusan atau bisa 1000 dombanya dia. Satu saat dia ajak temannya Saudara ke peternakannya. Itu di pegunungan Saudara. Di pegunungan. Temannya ini berusaha memanggil domba itu Saudara. Dengan suara yang persis dengan sang gembala. Dia coba panggil domba itu, gak ada yang menoleh Saudara. Gak ada yang mau menoleh. Padahal suara dari temannya itu persis dengan suara sang gembala. Tetapi begitu sang gembala itu memanggil Saudara, itu semua domba dari puncak gunung itu menoleh dan turun Saudara. Oh begini tuh karakter domba saya pikir. Jadi kalau kita bilang kita domba dan Yesus itu gembala, kita pasti mengenal suara gembala kita dan kita taat kepada suara gembala kita. Kalau kita tidak bisa mendengar suara gembala kita dan kita tidak taat sama suara gembala kita, kemungkinan kita bukan domba. Tapi apa? Kambing Saudara. Domba itu mendengar suara gembalanya. Yang kedua, domba itu tidak bisa hidup tanpa gembala. Karena apa? Domba itu hewan yang sangat lemah, tidak punya tanduk yang panjang untuk membela diri, dan jarak pandangnya cuma pendek. Jadi dia tidak tahu kalau di depan ada jurang, dia tidak tahu ada musuh. Oleh karena itu dia perlu tuntunan sang gembala. Itu domba. Jadi kalau kita merasa tidak butuh tuntunan sang gembala agung kita, tidak merasa bahwa kita butuh tuntunan Tuhan, jangan-jangan kita tidak domba Saudara. Makanya kita nggak bisa menikmati seperti yang dikatakan Mazmur 23 itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau.
Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dan aku akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Coba lihat kiri kanan, bro, domba atau kambing bilang. Mari saudara, nikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Sepanjang tahun ini saya sangat menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, saudara. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Tapi saya lihat selama kita mau bergantung sama Sang Gembala Agung kita pasti berkemenangan. Amin. Amin. Oke, tema kita pada hari ini adalah harta yang sesungguhnya, saudara. Saudara, siapa di sini yang ingin punya harta banyak? Coba angkat tangan. Gak mau, tak doakan loh. Saya percaya setiap kita punya harta. Saudara, perhatikan. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Kalau kita mau bertanya, harta yang paling berharga dalam hidup kita itu apa? Pernah gak saudara berpikir, apa yang paling berharga dalam hidup kita, itulah yang akan kita perjuangkan. Kita rela menghabiskan seluruh potensi, waktu, tenaga untuk yang kita anggap yang paling berharga. Ada orang tua yang menganggap anaknya harta yang paling berharga. Dia rela lakukan apa saja buat anaknya, betul? Bahkan rela jual diri. Tidak sedikit kita lihat di berita-berita orang rela jual ginjal demi memperjuangkan anaknya. Kita harus temukan apa sebenarnya yang berharga dalam hidup kita. Kalau saudara salah menempatkan apa yang paling berharga dalam hidup kita, maka prioritas hidup kita akan salah. Dan kalau prioritas hidup kita salah, seluruh pola pikir kita, seluruh aktivitas kita, seluruh keputusan-keputusan kita salah. Kalau sudah pola pikir, keputusan, dan tindakan kita salah, maka sia-sia kehidupan kita. Ada orang yang bagi dia harta yang paling berharga itu harga dirinya, saudara. Jangan coba senggol harga dirinya. Kalau kita lihat kasus dari Sambo, apakah itu benar atau tidak, tapi alasan dia untuk membunuh Brigadir J apa? Martabat keluarganya direndahkan. Karena itu penting bagi dia. Dia lakukan apa saja. Saudara, apa yang berharga dalam hidup kita itu menentukan kualitas hidup kita. Jadi kita harus tetapkan dulu apa sebenarnya yang berharga dalam hidup saya. Saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam Injil Matius pasal 6. Ini masih bagian dari khotbah di bukit, saudara. Pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 menarik, saudara. Perhatikan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perhatikan. Saya ketika baca ini langsung
agak sedikit berhenti saya. Tuhan berbicara harta. Ketika dia berbicara harta, dia lari ke mata, saudara. Apa hubungannya harta dengan mata? Jadi kayaknya nggak nyambung, betul ya? Perhatikan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kayaknya habis ngomongin apa langsung lari kemana gitu ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lihat, mata ini menentukan apa yang berharga dalam diri kita. Kalau mata kita gelap, maka gelap seluruh kehidupan kita. Makanya hati-hati ya, orang-orang yang mata keranjang, saudara. Hati-hati, mata yang suka nonton film porno. Udahlah, gelap otakmu, hang. Mata yang dipakai untuk lihat yang negatif-negatif, yang suka main game, yang cuman sekedar. Makanya hang semua, saudara. Gak punya kreativitas, gak punya inisiatif, gak punya, semua buntu karena matanya nih. Hati-hati dengan mata kita. Makanya Tuhan katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, waktu dia menyembuhkan orang buta, saudara. Seandainya kamu gak buta, kamu udah selamat, dia bilang. Tapi karena kamu melihat, kamu jadi buta. Tak seorang pun dapat. Terus kembali lagi dia ke uang, saudara, ke harta. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kata Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dia berbicara tentang orang, tentang kesetiaan, tapi dialihkan lagi ke mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada apa? Allah dan kepada mamon. Jadi seolah-olah Tuhan mau membuat persaingan gini. Saingan Tuhan itu tinggal satu. Apa, saudara? Mamon. Iblis itu sudah tidak saingan Tuhan lagi, saudara. Karena iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Saya mengikuti beberapa analis politik dari berbagai negara. Dunia ini dikendalikan oleh sekelompok orang, bukan negara. Dan kelompok itu adalah kelompok yang mengendalikan keuangan dunia. Bahkan mereka bisa menciptakan gempa, menciptakan banjir dengan teknologi mereka. Jadi uang ini akan mengendalikan seluruh dunia nanti, saudara. Dan orang akan lakukan apapun demi uang. Apapun demi uang. Jadi saingan Tuhan itu sekarang bukan lagi iblis, saudara. Tapi apa? Mamon. Kita perlu perhatikan ini. Perhatikan. Akhir zaman kondisi semakin sulit. Semakin sulit. Yang paling dibutuhkan apa? Mamon. Oke. Ada satu tulisan dari John MacArthur mengatakan seperti ini, saudara. Yang jadi dosa bukan karena memiliki lebih banyak. Yang jadi dosa adalah ketidakpuasan. Yang jadi dosa bukan karena memiliki kekayaan. Yang jadi dosa ada pada apa yang Anda lakukan dengan kekayaan itu. Ini bukan soal jumlah, tetapi sikap. Ini bukan tentang apa yang Anda miliki. Ini tentang bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda miliki. Jadi kaya itu tidak dosa. Punya harta banyak itu tidak dosa. Punya uang yang banyak tidak dosa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Anda puas dengan apa yang Anda miliki? Kalau kita puas dengan apa yang kita miliki saat ini, kita bisa bersyukur. Dan kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa orang walaupun sudah kaya,
masih korupsi. Sudah kaya masih nipu, masih nyolong. Masalahnya bukan karena dia tidak punya, tapi tidak pernah puas. Dan ketika dia tidak puas, dia tidak bersyukur. Jadi kekayaan itu tidak salah, saudara. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang Anda lakukan dengan kekayaan itu. Kalau kekayaan itu membuat kita jadi sombong, kalau kekayaan itu membuat kita merasa layak diperlakukan lebih dari orang lain, kalau kekayaan itu membuat kita merasa bebas melakukan apa saja selama saya bisa beli, dan kita bisa atur apa saja dengan kekayaan itu, disitulah kita jatuh dalam dosa. Kekayaan itu tidak salah. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika kita sudah memiliki kekayaan? Apakah kita berbahagia ketika kita kaya? Dan kita tidak berbahagia ketika kita nggak punya semuanya itu? Itu artinya kekayaan itu sudah menjadi Tuhan atas diri kita. Satu-satunya yang boleh membahagiakan kita harus Tuhan, saudara. Kalau ada sesuatu yang bisa membahagiakan kita melebihi Tuhan, itu artinya kita merendahkan Tuhan. Itu artinya kita merasa Tuhan itu tidak mampu dan tidak cukup buat saya. Makanya John MacArthur mengatakan itu. Bukan memilikinya yang menjadi dosa, tapi bagaimana sikap kita terhadap kekayaan. Kadang orang bilang gini, saudara, Kak Fri ini anti orang kaya. No, saya senang kalau semua jemaat kaya, saudara. Katakan kiri kananmu, bro, Tuhan senang kamu kaya, bilang. Tapi masalahnya, kalau kita nggak kaya, kenapa? Tuhan nggak mau kita rusak. Tuhan nggak mau kita cinta uang. Satu saat saya dapat berkat, saudara. 5 juta, sorry bukan 5 juta, 50 juta, saudara. Dapat berkat 50 juta. Untuk pribadi saya. Biasanya kita pikirkan apa, saudara? Waduh, perpuluhannya 5 juta, lumayan, ganti handphone ya lumayan, ini bisa iPhone juga, pikir saya. Saya kan lagi bangun rumah, saudara ya, bangun pintu lumayan juga, ini pikir saya, beli pintu lumayan. Saudara tahu? Tuhan bilang gini sama saya, gimana saya mau berkati kamu 1 miliar? Uang 50 juta aja kamu udah gak bisa kendalikan dirimu. Waduh, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saudara tahu, Tuhan itu pingin kasih yang terbaik dalam hidup kita. Oh, pernah berapa tahun yang lalu dapat 100 juta, saudara. Duh, ini gimana nih ya? Lumayan 10 juta, saudara. Saudara, mari. Kalau kita ingin melihat terobosan dalam hidup kita, mari kita setel hati kita, saudara. Setel. Apakah kekayaan ini yang mengontrol hidup kita? Atau tidak? Billy Graham, kita kenal siapa Billy Graham. Salah satu penginjil yang paling saya kagumi dia, saudara. Hampir tidak ditemukan cacat dalam hidupnya. Banyak hamba-hamba Tuhan hebat, hamba-hamba Tuhan besar, dia pernah jatuh, tapi Billy Graham tidak, saudara. Penginjil yang sangat terkenal, dan dia kalau KKR bisa yang hadir itu, saudara, 1 juta orang, saudara. Dia katakan gini, meskipun Anda tidak terkenal dan biasa-biasa saja, Anda bisa bahagia.
apabila Anda berada dalam kehendak Allah. Tetapi Anda bisa menderita sangat dengan kekayaan dan kemasyuran jika Anda berada di luar kehendaknya. Perhatikan. Kita ini kan pingin bahagia, betul? Pingin bahagia. Kita ingin lakukan apa saja yang penting kita bahagia. Dan saya percaya saudara kerja keras supaya suatu saat berharap bisa bahagia. Anak kita suruh mereka sekolah sungguh-sungguh supaya hidupnya bahagia. Tapi Billy Graham mengatakan kebahagiaan bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita. Billy Graham mengatakan seperti ini, meskipun Anda tidak terkenal dan biasa-biasa saja, Anda bisa bahagia apabila Anda berada dalam kehendak Allah. Apakah saat ini posisi kita ini sedang berada dalam kehendak Allah? Itu penting. Karena itu menentukan kebahagiaan kita. Kalau saudara tidak bahagia, coba cek. Jangan-jangan saya sudah keluar dari rencana Tuhan. Keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi dia katakan, Anda bisa menderita sangat dengan kekayaan dan kemasyuran jika Anda berada di luar kehendaknya. Jadi yang terpenting bukan kaya tidaknya. Saudara dan saya berada dalam kehendak Tuhan atau tidak. Makanya jangan heran saudara lihat ada banyak orang-orang kaya, orang-orang terkenal gak bahagia. Buktinya apa mereka gak bahagia? Mereka selingkuh. Mereka terjebak kepada narkoba. Seks bebas. Alkohol. Sebenarnya mereka lakukan semuanya itu untuk mengejar kebahagiaan. Pursuit of happiness. Ada sebuah film mengatakan seperti itu saudara. Yang sangat bagus. Tetapi ternyata kebahagiaan itu adalah ketika saudara dan saya ada di dalam kehendak Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita bahagia. Mari hari-hari ini kita mulai bergumul. Sudahkah saya di dalam kehendak Tuhan? Saya pernah berkali-kali berusaha untuk keluar dari kehendak Tuhan, saudara. Memang apa yang saya inginkan tercapai. Tapi ada sebuah kekosongan di dalam jiwa saya. Saya berkali-kali. Karena saya tahu kebahagiaan saya itu adalah ketika saya melayani Tuhan. Ketika saya bisa memberitakan Injil. Ketika saya melihat orang bertobat, itu kepuasan saya. Tentu setiap kita punya masing-masing. Setiap kita punya. Mungkin ada orang berpikir kalau saya punya istri cantik, seksi, kaya, saya mungkin akan bahagia. Ternyata begitu menikah dengan istri yang seksi, cantik, dan kaya, gak sampai 3 tahun sudah bercerai. Itu menunjukkan tidak bahagia. Dari apa yang kita baca tadi saudara, dalam Matius pasal 6 tadi, Tuhan membagikan ada 2 jenis harta. Yang pertama harta di bumi dan harta di sorga. Harta di bumi itu sifatnya sementara, sementara harta di sorga itu sifatnya kekal. Harta yang ada di bumi bisa dicuri dan dirampok, sementara harta yang di sorga tidak bisa dicuri dan dirampok. Dan seringkali kita fokus mengejar harta yang sementara. Saya mau tanya saudara, apa yang kita miliki yang kekal? Ada yang bisa bantu saya? Apa yang saudara miliki yang kekal? Semua sementara saudara. Semua sementara. Uang kita sekejap bisa hilang. Betul? Sekejap.
Pandemi ini membuktikan beberapa orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha bangkrut mendadak. Hanya gara-gara virus kecil. Kesehatan kita cepat atau lambat saudara pasti sakit saudara. Saudara mau hidup berapa tahun? Beberapa waktu yang lalu teman di Facebook bilang saya mau hidup 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi katanya. Dalam hati saya bilang kamu ngomong gak mikir, saya bilang. Kamu hidup 200 tahun aja kamu sudah kayak orang gila kok, saya bilang. Betul gak saudara? Ada beberapa orang yang umurnya sudah 100 tahun. Tahu doanya apa saudara? Tuhan, kenapa saya tidak dipanggil Tuhan? Betul? Kenapa sih saya gak dipanggil-panggil Tuhan? Perusahaan kita, perusahaan-perusahaan top di dunia yang terkenal kuat, tiba-tiba bisa bangkrut. Penampilan kita, lihat aja saudara. Kita yang dulu merasa paling cantik di kampung kita saudara. Begitu punya anak 2, punya anak 3. Dulu langsing, sekarang langsung saudara. Alam akan mengubah, dulunya masih berotot. Melar langsung saudara. Kepintaran kita bisa hilang. Begitu Tuhan toel sedikit saraf kita kena stroke saudara. Mau profesor kayak apa, bisa jadi kayak orang oon saudara. Aset kita, bahkan pasangan kita, gak ada yang kekal. Anak kita tidak kekal. Suatu saat pasti kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Tapi kita habiskan seluruh hidup kita untuk hal ini saudara. Coba pikir baik-baik. Padahal hidup di dunia ini cuma transit saudara. Transit. Beberapa tahun yang lalu saya punya kesempatan ke Korea saudara. Lebih kurang 10 hari atau 9 hari di sana. Tentu sebelum ke Korea saya transit di Jakarta. Karena penerbangannya dari Jakarta itu malam saudara ya. Saya lupa hari apa itu. Saya sore dari sini naik kereta api ke Jakarta. Sampai di Jakarta besok paginya dan besok malamnya dan nanti malamnya saya akan berangkat. Saya diajak teman-teman saya jalan-jalan ke mall saudara. Waduh senang saudara, saya nikmati. Saat itu saya masih jarang ke Jakarta saudara. Diajak dia ke tempat ini, diajak ke sini, senang gak saudara? Tiba-tiba sudah sore, jangan terlalu menikmati. Bisa-bisa gak sampai ke Korea ini saya. Betul gak saudara? Saudara tahu, kita di dunia ini cuma transit. Engkau terlalu nikmati dunia ini saudara. Engkau gak sampai ke kekekalan saudara. Kita gak sampai di kekekalan. Gak sampai. Ada banyak orang begitu menikmati dunia ini. Sampai dia gak peduli mengumpul harta di sorga. Dia habiskan seluruh potensinya. Kerja keras dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi. Begitu dia dapat semua itu saudara, sakit. Dan semua yang dia perjuangkan selama puluhan tahun, dia cuma habiskan 3 tahun untuk berobat. 30 tahun, 40 tahun dia perjuangkan. Sampai dia lupa Tuhan, lupa mengembangkan talentanya. Padahal suatu saat talenta itu harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dia gak urus anaknya, dia gak urus istrinya saudara. Dia korbankan banyak hal. 30-40 tahun itu cuma habis dalam waktu 1, 2, 3 tahun bayar dokter. Sering kita temukan orang kayak gini. Betul? Sering.
Ini saya ambil dari sebuah berita saudara. Berita tahun 2017. Saudara pernah dengar namanya nih? Jeff Bezos. Dikatakan segini saudara, perhatikan. Saya kutip ini, saya masukkan. Jeff Bezos kehilangan uang triliunan rupiah karena nilai saham Amazon tergelincir. Kekayaan miliaran ini harus turun 2,6 miliar atau 34,6 triliun. Dalam berapa saudara? Dalam berapa saudara? Bagi Tuhan, menghabiskan harta Jeff Bezos sebanyak 34,6 triliun cuman butuh waktu berapa? 1,5 jam. Jadi kalau saudara masih kehilangan uang 10 juta, 15 juta, 20 juta, saudara sudah stres. Berarti saudara nggak layak diberkati sampai miliaran saudara. 1,5 jam 34,6 triliun. Amblas. Ini kalau otaknya nggak kuat saudara, pedot ini. Pedot tenan saudara. Betul? Apa yang terjadi hari-hari ini? Gempa, tsunami, rumah yang mewah, habis. Hitungan menit saudara. Itu membuktikan apa yang kita perjuangkan ini sebenarnya cuman ilusi. Saudara punya uang misalnya anggaplah 1 triliun. Puasnya di mana? Cuma lihat angka tok kan? Lihat angka nomor rekening aja kan? Makannya ya paling ya gitu-gitu aja. Saudara mau naik mobil mewah semewah apa ya cuman gitu-gitu aja. Betul? Beli baju semewah apa ya cuman gitu-gitu aja. Warren Buffett. Ini lebih dahsyat lagi saudara. Orang terkaya nomor 3 di dunia. Kehilangan berapa saudara? 76 triliun dalam waktu 1 hari. Kita kehilangan 76 ribu aja 1 hari wes pusing saudara. Ribu aja wes 1 rumah udah heboh saudara. Semua sudah disalahkan saudara ya. 76 triliun. Itu gimana angkanya itu udah nggak nututin otak kita ngitung saudara. Itu kalau beli dawet saudara, itu sak Jawa Timur banjir saudara. Sak Jawa Timur banjir tsunami saudara. Kalau dijadikan itu cendol dawet saudara. 1 hari saya bayangkan saudara, orang-orang ini orang-orang hebat. Tapi di balik semua saya menyadari sebenarnya apa sih yang kita cari? Apa yang kita perjuangkan? Sampai kita ngotot, sampai kita korbankan kesehatan, korbankan keluarga, korbankan teman, korbankan pelayanan. Dan kita gak bahagia dengan semuanya itu. Padahal kalau kita bisa hanya bersyukur saja sama Tuhan. Cukup dengan tempe, sambal, sama sayur rebus. Tapi ada istri ketawa, anak ketawa. Kita bisa melayani Tuhan bersama. Kita bisa bercanda bersama. Udah cukup bahagia. Ada seorang motivator mendatangi seorang nelayan. Dia bilang gini, "Pak, 1 hari kamu dapat berapa?" "Ya bisalah dapat 1 juta. Itu kerja berapa lama?" "Ya paling sampai jam 9 pagi lah karena dari malam kan."
Terus habis itu Bapak ngapain? Saya pulang, istirahat. Saya bisa bercanda dengan anak, bercanda dengan istri. Saya bisa jalan-jalan, terus saya kerja lagi, saya bisa bercanda. Aduh, Bapak kurang cerdas. Harusnya Bapak itu coba tambahin kerja lebih banyak lagi. Kerja lebih giat lagi. Supaya Bapak punya dari satu perahu jadi 2 perahu. Dari 2 perahu punya speedboat. Dari speedboat punya kapal besar. Dari kapal besar Bapak sudah punya banyak karyawan. Omset Bapak besar. Terus kalau saya sudah punya itu apa? Ya Bapak jadi punya waktu untuk bercanda sama istri, bercanda sama anak, bisa jalan-jalan. Loh, tanpa kapal besar saya sudah bisa bercanda sama istri, bisa jalan-jalan. Saya sudah bisa bahagia. Kenapa saya harus perjuangkan lagi? Saudara tangkap arti ilustrasi ini? Saudara sudah bahagia nih. Saudara mengejar kebahagiaan yang palsu. Yang ujung-ujungnya nanti kembalinya kepada apa yang saudara nikmati sekarang. Betul? Itu yang membuat saya waktu saya merintis di Tulungagung. Saya bilang sama istri saya, kamu tinggalkan Malang. Yang penting kita bisa kumpul bersama, kita bahagia bersama, anak-anak bisa bahagia. Semua yang kita capai itu sekejap bisa hilang. Itu harta di dunia, harta di sorga saudara. Apa yang dimaksud harta di sorga? Tentu ada banyak, tapi saya bagi minimal ada 2. Ada 2 saja saudara, yang harus menjadi fokus kita saudara. Bukan berarti saudara dengan memperjuangkan ini saudara tidak perlu bekerja keras, tidak. No. Tapi ini berbicara bagaimana kita menempatkan skala prioritas. Amin. Skala prioritas. Yang pertama adalah iman. Coba dari semua yang saudara miliki sekarang, yang sudah saya bagikan tadi. Uang, kesehatan, perusahaan, penampilan, kepintaran, aset, pasangan, anak. Begitu saudara meninggal, adakah yang saudara bawa? Hah? Gak ada. Gak ada yang saudara bawa. Satu-satunya yang saudara bawa apa saudara? Iman. Makanya Tuhan Yesus bilang, pada saat nanti anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Iman. Tentu iman itu tidak sesederhana, oh saya percaya Yesus Tuhan, bukan. Iman itu apa saudara? Pisteo. Iman itu selalu dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Dari pengenalan akan Tuhan lahirlah kepercayaan kepada Tuhan. Dari kepercayaan kepada Tuhan lahirlah ketaatan kepada Tuhan. Itu iman. Makanya kitab Hosea katakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkau yang menolak pengenalan akan aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaranku, aku akan melupakan anak-anakmu. Jangan sampai Tuhan lupakan kita, Tuhan lupakan anak-anak kita. Karena kita tidak punya kerinduan mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itulah yang membuat kita beriman, percaya atau pisteo, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Istri saya tidak akan percayakan hidupnya kepada saya. Dia tinggalkan pekerjaan, dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan masa depannya. Kalau dia tidak mengenal saya. Hanya orang bodoh yang mengikuti orang yang tidak dikenal. Ada banyak orang Kristen merasa mengikuti Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Kenapa tidak mengenal Tuhan? Karena tidak mencintai firman Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu selalu dimulai dari
merenungkan firman dan ketaatan kepada firman dan mengalami firman. Makanya katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Sejauh mana kita fokus membangun iman kita? Sejauh mana? Karena itulah yang kekal. Itulah nanti akan kita bawa ketika kita mati. Ketika papa saya sebelum dipanggil Tuhan, saya tidak peduli dengan apapun yang papaku miliki. Gak peduli. Saya nggak begitu takut papaku mau meninggal atau tidak. Yang saya takutkan cuma satu. Apakah papa saya ini punya iman yang benar? Itu yang saya gumulkan setiap hari. Karena semua nama baiknya itu tenggelam di kuburan. Semua hartanya itu dia sebut goodbye ketika dia di kuburan, saudara. Tapi imannya ini yang akan dia bawa ke kekekalan, saudara. Saudara tahu? Sekitar setengah jam sebelum papa saya dipanggil Tuhan, saya ingin pastikan papa saya itu dalam iman yang benar. Saya telepon papa saya. Masih sadar. Saya bersyukur. Saya telepon, "Pak, ayo doa. Ikutin doa saya, panggil Tuhan Yesus," saya bilang. Gak lama kemudian beliau dipanggil Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih. Bagi saya itu cukup. Bukan warisan papa saya yang saya butuhkan. Saya percaya saya punya berkat sendiri. Saya tidak minta apapun dari keluarga saya, warisan papa saya. Tidak. Saya cuma bawa satu bajunya, saudara-saudara. Baju papa saya ambil satu sebagai kenang-kenangan. Tapi saya sudah puas. Karena apa yang berharga dalam diri papa saya, yaitu iman, itu tetap dia bawa sampai kekekalan. Saudara, apa yang berharga dalam hidupmu? Ada banyak orang, anaknya disekolahkan pinter, disekolahkan ini, ikut itu, ikut les ini, ikut les itu. Tapi dia tidak menganggap iman itu penting, saudara. Begitu anaknya lulus kuliah, dia menghamili anak orang. Begitu dia kerja di perusahaan, mungkin jadi direktur, tapi dia korupsi, ujung-ujungnya masuk penjara, saudara. Tanamkan iman bagi anakmu. Saya dari kecil sama anak saya, jangan sampai bohong, jangan sampai tidak menghormati Tuhan. Saya marah. Hal-hal yang lain saya tidak marah. Tapi kalau saya lihat dia tidak menghormati Tuhan, dia tidak takut Tuhan, dia bermain-main dengan Tuhan, saya pernah sampai bentak, sampai pukul meja. Saya tidak tuntut kamu juara, saya bilang. Saya tidak tuntut kamu bisa A, B, C, D, dan F, saya bilang. Lakukan yang terbaik, hasilnya bagaimana gak masalah bagi papa. Tapi jangan coba-coba kamu bermain-main dengan Tuhan. Jangan coba-coba kamu gak menghargai Tuhan. Karena apapun yang kamu perjuangkan hari ini, kalau Tuhan tidak beserta, itu semua sementara, saudara. Sementara. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Lihat ini tanah liat, saudara. Ada harta di dalam. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal, perhatikan. Kalau orang sudah punya iman, saudara, dia tidak akan mungkin cengeng. Orang kalau sudah punya iman, dia tidak akan mungkin cari jalan pintas. Orang kalau sudah punya iman, dia tidak akan mungkin menyerah dengan keadaan. Rasul Paulus ada harta dalam dirinya. Apa itu, saudara? Iman yang dia bangun. Makanya dia katakan bahwa supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari dalam kami, bukan dari diri kami. Dalam segala hal dia katakan, kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya
namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas, namun tidak binasa. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus fokus bukan kepada hal-hal yang kelihatan, materi bukan. Tapi ada sebuah kekuatan dari dalam yang kekal, yaitu iman. Iman itu yang membuat dia sekalipun ditindas, sekalipun dianiaya, sekalipun dihempas, dia tidak menyerah, tapi dia tetap tough, dia tetap tangguh, dia tetap berjuang. Dan dia bisa mengakhiri pertandingan iman dengan benar. Kalau engkau latih anakmu punya iman, saudara, yang benar, suatu saat dia menghadapi tantangan dunia yang begitu jahat, dia akan kuat, saudara. Dia tidak cengeng, dia tidak mudah menyerah. Tidak. Saya bersyukur, papa saya itu bukan orang yang sangat cinta Tuhan, bukan, saudara. Walaupun tidak nakal-nakal amat. Tapi dari kecil, papa selalu bilang gini sama saya, nak, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Walaupun saya sempat terhilang, saudara. Tapi pesan itu kembali kepada saya. Bekerja firman itu, saudara. Mari kita bangun yang tidak kelihatan ini. Baik terhadap diri kita maupun terhadap anak kita, terhadap orang-orang sekitar kita. Yang kedua, apa harta di sorga? Tindakan kasih, saudara. Tindakan kasih. Pelayanan. Baik terhadap Tuhan maupun kepada sesama. Semua tindakan kasih itu Tuhan perhitungkan. Semuanya. Asal kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mencari nama besar. Bukan untuk supaya kita membanggakan diri. Bukan. Matius 25 ayat 34 sampai 40 dikatakan gini. Ketika Tuhan berbicara tentang seorang raja, saudara. Raja itu berperumpamaan tentang Yesus. Satu saat terjadi penghakiman. Dibedakan antara dua kelompok. Ada kambing, ada domba, saudara. Satu dibuat sebelah kanan, satu sebelah kiri. Apa yang membedakan dua-duanya? Ternyata salah satu barometer Tuhan melakukan penghakiman, saudara. Ini, saudara. Perhatikan. Dia katakan ayat 34. Nanti saudara baca ayat sebelumnya, saudara. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa mereka menerima kerajaan, saudara? Kenapa yang di sebelah kanan ini menerima kerajaan dan mereka masuk ke dalam kerajaan yang Bapa sediakan? Di ayat 35 dikatakan gini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya
untuk aku. Lihat. Ada orang-orang miskin, ada orang-orang susah, ada orang-orang terlantar yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, dan mereka semuanya itu adalah perwakilan Yesus. Kepada orang yang sebelah kanan ini, mereka bingung, kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau dalam penjara? Mereka bingung. Tuhan bilang, apa yang kau lakukan kepada mereka, engkau lakukan kepada aku. Kalau saudara baca selanjutnya, penghakiman yang sama Tuhan lakukan kepada kelompok kambing. Ketika aku dalam penjara, kamu gak kunjungin aku. Ketika aku lapar, kamu gak kasih aku makan. Mereka juga bertanya, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau sakit? Kapan kami melihat engkau dalam penjara? Segala sesuatu yang tidak kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau tidak melakukannya kepada aku. Bukankah itu kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin? Orang kaya berpakaian ungu, lambang kalau dia memang orang terhormat dan kaya, dan setiap hari dia buat pesta. Dia bersuka cita atas berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Dia menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Dia merasa Tuhan berkenan kepada dia karena dia diberkati. Tapi dia lupa ada Yesus di depan rumahnya. Lazarus sebagai pengemis, sebagai perwakilan Yesus, Tuhan tempatkan di depan rumahnya. Dia tidak peduli kepada Lazarus, justru anjingnya menjilati borok dari Lazarus yang miskin ini. Alkitab katakan sampai satu saat Lazarus mati dan orang kaya mati. Perhatikan, orang kaya mau orang miskin, orang menderita, orang yang tidak menderita, cepat atau lambat pasti mati dan pasti mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Orang kaya ini kaget, saudara. Dia masuk neraka. Dan orang miskin ini juga, Lazarus, kaget. Loh, kok saya masuk surga? Lihat. Perhatikan. Saya baca ini menarik, saudara. Dan Tuhan katakan kepada Lazarus, selama engkau di bumi engkau sudah berbahagia, sementara Lazarus miskin. Kekayaan yang Tuhan titipkan di dunia itu harusnya kesempatan bagi kita untuk bisa memberkati dan menolong orang-orang miskin. Bukan bagaimana kita memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita. Bukan. Karena setiap yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu, baik itu waktu, baik itu kesempatan, baik itu kepintaran, baik itu keluarga, suatu saat Tuhan akan tuntut pertanggungan jawab. Saya kemarin ngomong gini di kesan, perhatikan. Kalau engkau punya kesempatan belajar dan engkau tidak pakai itu untuk belajar, apakah engkau tidak malu dengan orang yang ada di pedalaman Papua, mereka gak punya kesempatan? Kalau engkau sehat dan bisa melayani Tuhan, tapi engkau tidak melayani Tuhan, apakah engkau tidak akan dituntut nanti pertanggungjawaban kepada mereka yang lahir cacat dari lahir, sementara mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau engkau diberkati dengan uang berlimpah, engkau tidak melayani Tuhan, tidakkah Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban darimu? Karena ada banyak orang di luar sana yang lahir sampai mati tetap miskin, tapi mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap cinta Tuhan. Apakah Tuhan tidak adil? Saudara, semua berkat yang Tuhan titipkan itu ujian. Itu ujian. Kalau kita mengerti tentang hal ini, saudara,
Saya setiap hari bergumul. Kalau sampai saya lihat ada orang yang kondisinya jauh di bawah saya, tapi dia masih semangat mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Sementara saya sudah diberkati dengan sehat, diberkati dengan keuangan, diberkati dengan kepintaran, tapi saya tidak lakukan lebih dari dia. Tidakkah Tuhan nanti akan berkata kepada saya, aku kasih engkau 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Apa yang kau lakukan dengan talenta itu? Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah yang kekal. Di kitab Wahyu dikatakan, kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Semua yang Tuhan percayakan. Dituntut, diberi banyak, dituntut banyak. Diberi sedikit, dituntut sedikit. Jadi jangan sombong kalau kita diberi banyak. Tuntutannya lebih besar, saudara. Dan itu kekal. Kita harus memilih. Mau jadi hamba Tuhan atau hamba Mamon. Saudara, ini pilihan. Pilihan. Tuhan tidak bisa paksa. Tuhan katakan gini dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita dikasih pilihan. Mau mengabdi kepada Tuhan, hamba Tuhan, atau mengabdi kepada Mamon atau hamba Mamon. Apa bedanya, saudara? Perhatikan. Apa bedanya hamba Tuhan dan hamba Mamon? Secara fisik tidak terlihat perbedaan. Tidak ada terlihat. Tetapi Tuhan akan menilai dari sorga. Di sini perbedaannya. Hamba Tuhan, dia menggunakan mamon atau semua potensi yang ada dalam dirinya untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Itu hamba Tuhan. Tetapi hamba mamon, dia menggunakan Tuhan untuk mendapatkan mamon. Kalau saudara hanya ingin memperalat Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita sembuh, supaya kita mendapatkan semua yang keinginan kita, berarti Tuhan itu menjadi budak. Dan yang kita inginkan itulah yang menjadi Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, jalinlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Karena ketika kemah ini dibongkar nanti, maka mamon itu yang akan menyelamatkan kita. Perbuatan-perbuatan kita, saudara, itu ekspresi dari iman kita. Memang keselamatan anugerah, tapi bukti kita menerima anugerah adalah hidup kita bukan kita lagi, tapi hidup kita milik Kristus. Semua yang ada pada kita, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Maka saya setiap diberkati Tuhan, saudara, saya kadang deg-deg saudara, serius. Tuhan, ini uang buat apa? Ini uang buat apa? Ini uang buat apa? Itu yang membuat kami, kenapa kami suka nampung orang, nyekolakan orang, membiayain orang, nolong orang. Gak kecil, saudara. Kalau saya hitung udah ratusan juta mungkin habis. Kita mau apa yang kita miliki ini, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang menunjukkan apakah kita hamba Tuhan atau hamba mamon. John Piper mengatakan seperti ini. Dia seorang hamba Tuhan yang saya sangat kagumi, saudara. Tulisan-tulisan dia bagus, saudara. Dia katakan gini. Memikat orang kepada Kristus untuk menjadi kaya. Saya ulangi, John Piper bilang gini. Memikat orang kepada Kristus untuk menjadi kaya adalah menipu dan mematikan. Banyak kan sekarang khotbah-khotbah datang kepada Kristus supaya diberkati, supaya dapat ini, supaya punya. John Piper katakan itu menipu dan mematikan. Alasannya gini, kenapa menipu? Itu menipu karena ketika Yesus sendiri memanggil kita, ia mengatakan hal-hal seperti
tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau ada pendeta bilang, ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti ini, pasti ini. Itu penipu kata Tuhan. Karena Tuhan bilang, kamu mau ngikut aku, lepaskan semua yang ada pada dirimu. Artinya apa? Tidak boleh terikat. Boleh kaya, tapi jangan diikat oleh kekayaan. Jangan ditentukan oleh kekayaan. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Dia katakan mematikan apa? Dan itu mematikan karena keinginan untuk menjadi kaya menjerumuskan orang ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya pernah tanya, ingin kaya itu boleh enggak? Ingin kaya boleh enggak? Alkitab katakan dalam 1 Timotius, enggak boleh ingin kaya, tapi boleh kaya. Bedakan ingin kaya dengan kaya. Ingin kaya itu membuat kita jadi rusak. Kita menghalalkan segala cara. Kita mengabaikan Tuhan. Itu kalau ingin kaya. Tetapi kalau engkau kaya itu berkat Tuhan. Makanya kita Mazmur katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Keinginan kaya itu bisa merusak. Makanya saudara, nanti saya akan lihat. Perhatikan. Kenapa Tuhan bilang gini? Akhirnya saya mengerti kenapa Tuhan begitu dia bicara mamon, dia bicara apa? Mata. Mata saudara. Perhatikan ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelap itu. Jadi keinginan kaya itu dimulai dari mata. Lihat mobil mewah, pingin mobil mewah. Lihat ini, pingin ini. Keinginan-keinginan itu yang dirangsang dari mata memaksa kita ingin menjadi kaya. Ketika kita berusaha ingin kaya, kita menghalalkan segala cara. Berapa banyak orang gara-gara ingin kaya gak punya waktu lagi berdoa, gak punya waktu baca Alkitab, gak punya waktu beribadah, gak punya waktu pelayanan. Oh, ternyata mata inilah yang memaksa kita punya keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, apa ciri-ciri khas orang yang hamba mamon? Perhatikan ini. Ciri-ciri orang yang disebut sebagai hamba mamon, saya temukan minimal ada 4. Yang pertama, menaruh kepercayaan dan iman kepada uang. Jadi rasa amannya, imannya itu pada uangnya. Saya bisa lakukan ini karena apa? Saya punya uang. Saya bisa capai ini karena apa? Saya punya uang, bukan karena Tuhan. Saya bisa masuk akpol, kenapa? Saya punya uang, saya bisa sogok. Imannya diletakkan kepada uang. Saya bersyukur saudara ya. Saya tidak dikasih Tuhan kesempatan punya uang yang banyak. Sehingga setiap punya sesuatu yang diinginkan atau pelayanan yang ingin dicapai harus bergantung sama Tuhan dulu. Minta tolong Tuhan, ini kehendak Tuhan atau tidak? Kalau kehendak Tuhan, Tuhan gimana caranya? Ada terkoneksi dengan Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara dipaksa Tuhan untuk hidup dari iman saudara. Itu mahal saudara. Makanya saya bilang saudara, kenapa Tuhan bilang orang kaya susah masuk surga? Karena mereka gak butuh iman saudara. Orang kaya banyak gak butuh iman. Semua bisa dibeli dengan uang. Imannya diletakkan kepada uang, bukan kepada Tuhan. Yang kedua, apa ciri khas hamba mamon saudara? Memandang uang sebagai sumber jaminan kebahagiaan. Ada uang bahagia, gak ada uang gak bahagia. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Ini hamba uang. Yang ketiga, ciri khas hamba uang adalah menjadikan uang harapan masa depan. Jadi
Uang inilah yang dijadikan harapan masa depan. Ini PNS, ini gampang terjebak di sini saudara. Masa depan tenang, ada gaji dari negara. Tenang, ada deposito. Banknya kolaps, pusing saudara. Yang dulunya haleluya, halelupa. Karena harapan masa depannya sudah hilang, uangnya sudah hilang. Makanya jangan heran orang begitu uangnya hilang, bisa stres, bisa sakit jiwa saudara. Karena dia letakkan masa depannya kepada uang. Yang terakhir, menginginkan uang lebih daripada kebenaran dan kerajaan Allah. Halo, ayo jujur. Kalau saudara disuruh memilih uang atau Tuhan, saudara pilih siapa? Gampang cara menilainya saudara. Gampang. Minggu depan saudara ada jadwal pelayanan. Minggu depan saudara ada tender. Cuannya 1 miliar. Saudara pilih siapa? Hah? Kak, moro-moro 1 miliar, 100.000 aja tak tinggal gereja. Tuhan kan maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Itu membuktikan Tuhan itu tidak bernilai bagimu. Tidak bernilai. Tuhan itu tidak berharga bagi kita. Tapi kita ingin dihargai Tuhan. Halo? Seberapa berharga Tuhan bagi kita? Seberapa penting Tuhan bagi kita? Cara kita menggunakan harta kita ini terakhir saudara. Saya simpulkan gini, perhatikan. Kalau saudara ingin melihat kualitas hidup kita. Kalau kita ingin melihat kualitas iman kita. Kalau kita ingin melihat kualitas rohani kita. Apakah kita ini masih cinta Tuhan atau cinta uang? Apakah kita ini hamba uang atau hamba Tuhan atau hamba yang lain? Cara mengukurnya sederhana saudara. Hartamu lebih banyak habis kemana? Itu cerminan hati kita. Itu cerminan prioritas hidup kita. Kalau harta kita banyak pakai hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sesungguhnya hati kita ini masih dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau hartamu banyak habis untuk memperjuangkan anakmu, tentu hatimu untuk anakmu. Kalau hartamu habis hanya untuk hobimu, berarti hatimu fokus pada dirimu sendiri. Tapi kalau hartamu habis untuk memuliakan Tuhan, tentu bukan berarti memuliakan Tuhan harta dikasih ke gereja, bukan. Engkau menyekolahkan anakmu sampai pintar, itu pun memuliakan Tuhan. Engkau memperhatikan istrimu karena engkau mengasihi Tuhan, mengasihi pernikahanmu, itu pun memuliakan Tuhan. Halo? Jadi jangan berpikir picik, oh berarti harta harus dikasih ke gereja. Tidak. Ketika engkau memperhatikan orang lemah dan itu karena kau tahu bahwa Tuhan suruh engkau lakukan itu memuliakan Tuhan saudara. Kalau harta kita pakai untuk memuliakan Tuhan, hatimu untuk Tuhan. Kapan kita tahu harta itu kita pakai memuliakan Tuhan? Ketika semua harta kita perkarakan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya punya ini buat apa? Tuhan, saya punya ini buat apa? Tuhan, saya punya ini buat apa? Ketika engkau perkarakan itu di hadapan Tuhan dan kau tanya, dan kau mengerti kehendak Tuhan atas semua harta yang Tuhan titipkan, disitulah baru kita tahu hati kita ini untuk Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat 24, karena di mana hartamu berada, di situ
hatimu berada. Kalau hartamu berada pada selingkuhanmu, hatimu ada pada selingkuhanmu. Jadi untuk menilai orang itu sederhana. Lihat hartanya habis kemana. Dipakai untuk apa? Bukankah dalam perusahaan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan juga seperti itu? Lihat cash flow-nya. Keuangan ini banyak berputar kemana? Itulah fokus dari perusahaan itu, saudara. Kalau keuangan perusahaan habis untuk hal-hal yang gak jelas, berarti perusahaan ini visinya dan tujuannya gak jelas. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau harta kita banyak untuk hal-hal yang gak jelas, berarti hidup kita pun tidak jelas. Mari kita tundukkan kepala. Kaulah segala. Ya, mari kita bangkit berdiri ya. Di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara, seberharga apa Tuhan bagi kita? Moga kita berkata, Engkau satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya ini sangat berharga di mata Tuhan? Sangat berharga. Alkitab katakan kita ini seperti biji matanya. Salah satu organ tubuh yang paling kita jaga dan paling kita hargai biji mata kita, saudara. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan berharga bagi kita? Melebihi semua yang kita miliki. Sudahkah kita menggunakan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Karena suatu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab dari semuanya itu. Atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu waktu kita, kesehatan kita, baik itu keluarga kita, talenta kita, bahkan harta kita. Karena semuanya itu adalah titipan Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk melihat dengan jelas bahwa semua yang kami miliki adalah titipan Tuhan, bukan milik kami. Dan suatu saat kami akan tinggalkan. Satu-satunya yang kami bawa kepada Tuhan adalah iman kami.
Dan semua yang sudah kami lakukan, itu yang kami bawa di hadapan Tuhan. Mampukan kami melihat dengan jelas Tuhan. Jangan biarkan kami ditipu oleh diri kami, oleh keinginan-keinginan kami, oleh kesombongan kami. Pulihkan kami Roh Kudus. Berkati umat-Mu. Beri kami kapasitas hati yang layak untuk diberkati lebih lagi. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kalau ada jemaat-Mu yang hari-hari sedang bergumul tentang keuangan, Tuhan berkati mereka. Kalau mereka selama ini gagal di dalam mengelola berkat yang Tuhan percayakan, ampuni Tuhan. Kasih hikmat untuk mengelola semua berkat yang Tuhan percayakan dengan benar. Firman-Mu katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Tuhan berikan pasti cukup, saudara. Pasti cukup. Kalau sampai kurang, berarti kita salah dalam mengelola. Kita salah dalam mengelola. Terima kasih. Berkati umat dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Engkau tidak menginginkan satupun yang binasa. Dan kami tahu Tuhan, hanya Roh Kudus yang sanggup membuat orang percaya kepada Yesus. Karena ini kami minta anugerah Tuhan bagi penduduk kota ini, celikan mata rohani mereka, supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati kota ini Tuhan, lawat kota ini, kami rindu melihat kebangunan rohani terjadi di kota ini Tuhan. Berkati pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih, yang jujur Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin di kota ini dalam mengelola kota ini Tuhan. Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua anggota eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam membuat setiap keputusan-keputusan Tuhan. Tolong mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Berkati kota ini. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, Kau berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Biar mereka bisa menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan mereka Bapak. Segala korupsi, segala kecurangan yang ada di pemerintahan Tuhan, bongkar dalam nama Yesus. Segala rancangan-rancangan orang jahat, orang fasik Tuhan, gagalkan dalam nama Yesus. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Kami percaya biar Engkau yang memberkati kota ini Tuhan. Biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Bapa, bahwa kami mengenal Engkau, bahwa kami punya iman yang benar, bertumbuh di dalam iman, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, taat pada kehendak Tuhan. Lindungi setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami semakin mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu dalam setiap rumah tangga.
pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Pakai umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah Tuhan menjagai, melindungi mereka beserta semua keluarga besarnya. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus kasihani, jamah, pulihkan mereka, lawat mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, bijaksana kepada semua karyawannya. Lindungi karyawannya dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Tuhan lindungi, berkati semua karyawannya. Terima kasih Bapa, berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau siap memberkati kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Bapa yang punya rencana atas hidup kita. Percayalah, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu penting bagi Bapa untuk membawa kita semakin mengenal Dia. Carilah kehendak Tuhan di dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Temukan apa menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Kalau engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami membuat